Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya maba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Khair ya. Saya harapkan juga semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Masyaallah hari ini Ustaz lihat antum begitu banyaknya, begitu semangatnya belajar ya. Karena pekan lalu Ustaz sama si Hanif aja berdua. Ya kan, Nif? Iya, hari ini tentunya lebih semangat. Hanif pun dia nggak semangat, dia nggak ada kawan-kawannya. Nah. Tapi yang perlu Ustaz ingatkan kepada antum semua bahwa antum kalau nggak sekolah ini, kalau antum nggak sekolah, maka antum nggak belajar. Dan Ustaz yakin itu. Ya. Karena apa? Karena tugas yang dikerjakan si Hanif pekan lalu nggak ada yang nyampe sama Ustaz selain si Hanif. Karena dia masuk, dia kumpulkan tugas. Ya enggak, ya udah, ya kan? Termasuklah si Ustadz ini kan bukan ahli. Iya, iya, ada yang ini bentuk? Ada ya. Berarti Ustadz yang ini ya. Lupa ya. Ya, coba Ustadz tengok lagi. Saya cek dulu. Ustadz yang lupa atau antum yang nggak ingat? Ya, ya. Kelas 8 ya. Hari apa itu? Duh, jauh, manjat ke bawah. Turun ke bawah. Lama. Baiklah anak Ustaz ya, Ustaz harapkan yang belum bisa mengumpulkan, karena ini Ustaz perhatikan antum masih terbawa-bawa suasana ketika antum masih belajar di rumah daring, ya kan? Ya udah santai Ustaz ya, jangan seperti itu. Jadi yang belum ya segera, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian tengah semester. Kalau nilai antum nggak ada, nilai harian antum nggak ada, ya udah nanti ujian nilai itu antum dibagikan ya. Kalau ada tugasnya 4, antum cuman ujian saja, ya nilai ujian itu dibagikan 4. Berapa itu? Ya kan? Iya kalau nilai ujiannya 100. Kalau 25 nilai ujiannya bagi 4. Hah? Berapa tuh? Ustadz pun nggak sanggup menuliskannya di raport itu, nggak sanggup Ustadz, nggak sanggup, bukan nggak tega. Nah, jadi jangan seperti itu ya, harus semangat dalam belajar ini. Nah, baiklah anak Ustadz, insya Allah kita pekan depan, tapi Ustadz nggak yakin kita bisa mempraktekkannya di sekolah ya, karena nanti takutnya pekan depan antum udah nggak masuk lagi kan? Masuk? Nggak, giliran yang lain. Oh masuk. Yang lain ya, seperti itu. Jadi di sini Ustadz kasih antum pilihan untuk mengerjakan sebuah kerajinan ya dengan bahan lunak. Itu yang ada di semester 1 tentunya ya. Di bab pertama ya, pelajaran kita di bab pertama. Sekarang kan kita sudah masuk ke materi kita ke teknologi informasi dan komunikasi. Tapi yang Ustadz ingin mengambilkan nilai prakteknya adalah tentang kerajinan lunak, karena ini mudah antum kerjakan ya. Ada sebuah kerajinan lunak, misalnya antum mau membuat dengan bahan lilin tentunya ya, bahan lilin ya. Jadi bahan lilin ini kan
mudah kita dapat, ya, mudah kita dapatkan, dan langkah-langkah kerjanya juga sangat mudah, ya. Atau kalaupun kita mengerjakan di rumah, kita membuat sebuah bahan kerajinan dari sabun, ya, bisa dari sabun. Tapi sabun ini kita olah juga, ya, kita campur dengan bahan-bahan yang lain, kemudian kita bentuk jadi misalnya bunga, misalnya seperti itu, ya kan? Ya, itu bisa antum letakkan di dalam pot. Jadi bunga-bunga yang antum buat nanti itu wanginya wangi sabun. Nah, ya. Cuman Ustaz nggak yakin kalau misalnya itu kita bisa kerjakan dengan waktu 1 jam antum selesai. Belum lagi nanti antum kamar mandi. Belum lagi nanti di sini beserak, nanti antum kalau beserak ke dalam lantai, ke jatuh lantai, kalau dipel bersabun lantai antum semua. Yakin antum bisa kita kerjakan? Oke, kita kerjakan. Ya, jadi pilihannya ada 2 anak Ustaz, ya. Antum boleh pilih mana spidol kita. Ya, kerajinan bahan lunak ini, ya, lunak, ya, antum boleh pilih bahannya dari lilin. Yang kedua, antum boleh dari sabun. Kalau untuk antum mau yang mudah, ini, ya, langkah-langkah kerjanya nanti akan Ustaz apakan di sini langkah kerjanya, ya, antum bisa lihat. Kalau kita mengerjakan ini, nanti Ustadz harapkan bagi anak-anak Ustadz juga yang di rumah, antum mengirimkan video, ya, proses pembuatannya, ya. Jadi ketika antum nanti mau mengumpulkan, maka antum kumpulkan seperti biasa, ya, proses pembuatannya, ya, proses pembuatan. Iya, buat divideokan. Tapi bagi anak-anak Ustadz, ya, yang misalnya pondok, ya, susah antum mendapatkan videonya, antum boleh langsung mengerjakan, ya, ataupun nanti di jam-jam waktu ada Ustadz antum boleh tunjukkan, ya, atau Ustadz antum panggil untuk bisa melihat antum mengerjakannya, boleh, ya. Jadi di sini anak-anak Ustadz, kalau antum mau buat yang lilin, maka seperti yang ada di, tunggu, ya, di gambar ini. Belum, ya? Lilin, maka ini lilin hias, ya, anak-anak Ustadz, ya. Artinya nanti lilin ini antum buat jadi berwarna. Ya, jadi lilin berwarna itu, Bagaimana? Iya, bukan, maksudnya seperti ini. Ya, ini Ustaz kasih tahu, ya. Jadi lilin ini antum beli warna yang warna putih, ya, yang warna putih, ya, lilin warna putih. Kemudian lilin ini nanti antum cairkan kembali, ya. Lilin ini nanti antum panaskan di wadah, ya, di wadah, panaskan di wadah. Cara memanaskannya, ya, antum kasih kompor misalnya, ya, kemudian ada pancinya, ya, pancinya. Panci ini antum isi air, ya, secukupnya aja lah. Nanti panci antum kecil isinya 5 liter tumpah. Ya, secukupnya aja, misalnya segini, ya. Kemudian di dalam panci ini antum kasih lagi panci yang lebih kecil,
dimasukkan ke dalamnya. Jadi lilinnya itu antum masukkan kemari, antum patah-patahkan lilin ini, masukkan ya. Jadi yang memanaskan lilin itu bukan api langsung ke pancinya, tapi dari api itu kemudian dikasih air. Jadi didihan air itu yang memanaskan lilinnya. Paham ya? Kayak misalnya, iya, misalnya umi antum memasak coklat, mau memanaskan coklat, mau melelehkan coklat, tahu ya? Seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian setelah antum melelehkan, ya, kan dia sudah meleleh, warnanya putih. Nah, di situ antum boleh tambahkan, ya, boleh tambahkan pewarna. Bisa pewarna makanan, bisa pewarna pakaian, kan nggak antum makan kan nggak apa-apa kan. Pewarna pakaian boleh, ya, warna. Jadi antum pilih satu wadah, misalnya wadahnya, Ustaz, anda pilih wadahnya cangkir kaca misalnya, ya, cangkir kaca. Kemudian tengahnya antum kasih sumbu dulu. Sumbu tahu, ya. Jadi kayak benangnya itu, nah, sumbunya ini sampai dasar, baru lelehan ini yang sudah antum kasih warna. Misalnya antum mau ini lilinnya wangi, antum boleh tambahkan minyak wangi, ya, antum teteskan ini kan. Ya, antum teteskan. Jadi misalnya di sini wadahnya gelas kaca misalnya, ya. Nah, antum buat segini, misalnya ini warna hijau, ya, empatnya misalnya, atau kemudian dah antum kasih warna, sisanya nanti, ya, antum tambahkan lagi warna yang lain, tentunya antum kasih warna lain lagi, ya. Iya, jadi dia kayak kue lapis itu, berwarna-warni. Iya, ya, kita bagaimana lilinnya jadinya, ini Ustaz kasihkan gambarnya, bentar ya. Nggak usah dikeluarkan dari gelasnya, nanti langsung di situ saja. Tunggu ya, tunggu. Oh iya, nggak bisa ya, harus di situ ya, harus di situ ya. Ah, ini dia Ustaz kasih, ini udah ada ya, anak Ustaz. Tentunya ini udah cepat Ustaz kasih, kok nggak salah Ustaz. Langkah-langkah ini boleh antum, udah kelihatan. Bisa antum lihat. Jadi ya, ya, dilelehkan nih ya Ustaz, nah, ini kerajinan lilinnya anak Ustaz, tahapan-tahapannya tentunya. Nah, ini pertama kita ukur dulu kira-kira berapa banyak lilin yang harus kita lelehkan, ya kan? Kan kita bisa akar, misalnya ini tempatnya, oh besar kali, ya kan? Kecil aja, ya kan? Cangkir kecil ya. Kemudian kita lelehkan ke dalam panci, ini tadi yang sudah Ustaz jelaskan. Nah, seperti ini anak-anak Ustaz ya. Ya. Antum didihkan, ya. Yaitu lilin tuh yang udah mulai meleleh. Ya kan? Paham sampai sini ya? Nah, ini boleh antum tambahkan minyak wangi seperti yang Ustaz bilang. Kalau ada. Apa yang wangi selain minyak wangi? Kalau sabun dia nanti kan nggak bisa dia menyatu sama itu, kan nggak bisa. Ya. Nanti jadi meledak antum. Ah, bisa tuh, tengok tuh. Anip. Ada saran dari kawan antum, misalnya dari daun-daun bisa ya, daunnya. Apa?
Bisa juga, ya bisa juga, ya. Mengandung sabun gitu. Iya. Nanti kan cobalah kalau minyak wangi itu kan juga bisa ya. Tapi itu juga bisa Ustaz rasa. Tapi nanti baunya jadi bau sabun antum. Sabun cair maksudnya ya, entah sampo atau masuk gitu ya. Ya. Tapi Ustaz sarankan minyak wangi saja. Ya. Biar nggak ini banyak resiko. Ya kan? Ini nanti itu ada antum. Ya. Nah, ini antum tambahkan. Boleh setetes, 2 tetes sesuai selera. Ini lilin yang sudah cair ya tentunya. Baru antum kasih minyak wangi, jangan minyak angin. Ya. Nah, ini pasang sumbu. Perhatikan anak-anak Ustaz, memasang sumbu ini ada tunggu nih yang di rumah anak Ustaz nggak bisa nampak nih. Udah bisa. Ya. Untuk sumbu perhatikan misalnya ini ada wadah gelasnya. Sumbunya ini panjang usahakan ya. Nggak apa-apa berlebihan panjangnya. Daripada antum cuma sampai segini antum buat. Antum nanti waktu antum masukkan, ya rupanya udah ketimbun dia, tertimpa. Cemana? Nggak berhasil. Seperti itu ya. Biar aja panjang. Kemudian usahakan dia di tengah. Biar dia di tengah tuh antum ambil sumpit, antum himpit pakai sumpit ininya. Talinya tadi. Ya. Biar dia nggak jatuh ke bawah semua. Paham ya sampai sini? Ya. Jadi ada sumpit ini kan. Atau kalau misalnya ada yang suka relawan, ada adik anak suruh pegang gini aja deh sampai kering nanti. Ya. Ya kan? Memang abangnya tega ya. Nyentuh dasar lah. Dasar. Ya. Bagaimana? Jangan, sebelum masuk lilin sumbunya sudah ada di sini. Ngerti Mas Ustaz? Cara biar di tengah ini antum kasih sumpit. Ya, misalnya ini gini. Mana spidol satu lagi? Seperti ini. Ya kan? Antum impitkan letakkan sumpitnya ke bawah ini, impitkan dia. Sumpitnya kan ada 2. Ya, ini sumpit nih contohnya. Ini di dalam ini sudah ada sumbunya. Kalau nggak ada diimpit gini kan dia jatuh dia. Sumpit ini pas di tengah-tengah gini lah. Nanti kalau dia panjang dia kemari. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Seperti itu kira-kira. Baru tuang cetakannya ke dalam cetakan. Pelan-pelan tuangnya ya. Hati-hati, lilin ini panas. Kalau kena tangan lumayan juga. Ya kan? Lumayan. Ya tetap bisa bertahan lah hidup, tapi lumayan lah rasanya. Ya. Pastikan tetap aman posisi sumbunya tadi. Ya. Udah kebayang nih ya? Udah ya. Mana dikasih air? Nggak ada kasih air, cuman dikasih minyak wangi. Hah? Oh ini dikasih air. Kemudian kasih panci lagi di sini. Iya. Baru antum lelehkan. Baru di atasnya kasih lilin itu. Ya. Sebenarnya kalaupun antum langsung ke api panci itu bisa juga. Ya, bisa juga. Tetapi nanti antum harus cepat lah nanti. Aduk. Dan dia lengket nanti di sini tuh. Kalau umi antum bekas masak sayur, itu perhatikan ya. Antum perhatikan bahan-bahan apanya, maksudnya peralatan-peralatan ini bilang dulu sama umi antum, ini untuk memanaskan lilin bilang. Nanti bekas buat teh, ya kan, pancinya. Terus antum nggak bilang-bilang umi antum masak teh untuk abi antum, campur lilin, berbahaya. Ya. Nah ini seperti ini contohnya. Nah ini dia. Ya. Silakan.
Anak pondok. Nah, ini dia nih. Bagaimana? Antum pondok? Siapa lagi? Berdua aja? Yang lain di tempat lain nggak ada? Maksudnya di hari lain ada kawan antum? Enggak ya? Oh, pondok memang harus masuk tiap hari ya? Bagi yang pondok, kira-kira kendalanya apa nak? Apa nih kira-kira kendalanya nih? Kendalanya apa kira-kira? Kendala. Nggak ada kompor. Kalau kompor gampang, itu bisa pakai kayu bakar, bisa ya kan? Ambil, iya. Perhatikan kan, kita kan bisa pakai alternatif. Misalnya antum susun batu bata 2 seperti ini, kemudian antum kasih kayu. Sekarang masalahnya panci aja nya, ya kan? Ya, iya kayak masak-masakan. Panci aja nya, ya kan? Pancinya yang nggak ada kan? Ya kan? Nah, itu nanti coba Ustadz, kalau memang nggak bisa lagi, ya berarti antum harus pakai pilihan yang kedua, pakai sabun, ya kan? Ya boleh pakai sabun pilihannya. Ini kan ada 2 alternatif, tapi yang Ustadz rasa lebih memudahkan yang lilin. Ya, tunggu, kita selesaikan yang lilin dulu ya. Seperti ini. Jadi sumbu udah selesai ya. Ini kan yang dicontohkan, yang ada di apa kita ini, yang di TV ini, yang di layar ini, itu kan satu warna saja. Cuman Ustadz inginkan antum buat banyak warna. Ya. Bagaimana? Iya, 1 lilin tapi antum kasih pewarna. Ya, jadi bukan antum beli lilin yang udah berwarna, bukan itu maksud Ustadz. Tapi lilin putih yang antum buat warna, antum campurkan pewarna. Ya, jadi antum buat minimal 2 warna. Ya, merah putih misalnya. Ya, kalau lebih bagus, Ustadz ana mau buat 12 warna, silakan. Ya kan? Biar nggak tercampur, antum masukkan dulu. Misalnya antum mau buat berapa warna? 2. Iya, masukkan yang pertama dulu. Iya, jadi dia nggak tercampur. Ya. Apanya? Tergantung wadah yang antum buat nanti. Antum kan bisa kira-kira. Ya, seperti ini misalnya segini. Antum lihat lilin ini. Lilin sebatang segini. 2 batang segini. Kalau ini dilelehkan, kira-kira semana dapatnya? Kan dia perkirakan kan? Bisa kan? Antum buat dulu. Mungkin ya tergantung. Kalau lilin yang besar-besar itu 2 batang cukup besar rasa. Kan ada lilin yang besar-besar itu kan? Ada kan? Itu ada jual di depan toko itu. Dekat Alhamdulillah itu ya kan? Toko Alhamdulillah kan? Itu ada. Nah, seperti itu. Ini yang lilin. Ya, ada pertanyaan lagi kira-kira? Nanti kita bakar, kita cium. Wow, ini aromanya multo. Ini aromanya sunlight. Pakai minyak wangi bisa, ya kan? Bagaimana? Kalau pakai? Berarti minyak angin. Biar biar nenek-nenek suka. Aromaterapi, ya kan? Ya kalau udah tua-tua dia nggak suka minyak wangi. Itu kan bisa jadi aromaterapi ya anak Ustaz ya. Bisa, nanti antum buat gitu. Ternyata kelas kita udah nggak bau kos kaki lagi. Ya. Bagaimana? Polos saja. Ya Ustaz, kan tadi minimal 2 warna. Ya boleh. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira baik masalah ini? Ya. Iya, 2 warna. Ya boleh. Misalnya iya, misalnya ada 1 warna ya kan. Entah antum cari warna hitam, wah lilin hitam nih jarang nih Ustaz. Lilin identik sama warna putih kan? Buat hitam. Asapnya pun hitam.
Udah, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak Ustaz? Biar kita masuk ke tunggu ya, nih fiberglass nggak usah. Ya, ada pembuatan fiberglass. Ini sebenarnya menarik ya, tapi ini ada kerajinan gips tentunya. Nih. Ya, ini anak Ustaz ya, dari sabun. Ya, kerajinan yang berikutnya ini antum boleh pilih dua ini. Kenapa Ustaz pilihkan ini? Karena kalau nanti Ustaz suruh antum pakai tanah liat, antum nanti payah nyarinya. Ya kan? Kalau nanti kita pakai fiberglass, Ustaz, ya ini bahan-bahan kimia yang nanti kalau antum nggak memperhatikan keselamatan kerjanya, ya peralatan-peralatan terhirup, antum bisa sak, ya, nak bahan-bahan kimia. Jadi ini yang paling aman untuk Ustaz rasa seumuran antum, ya, karena pertama ini mudah didapat juga dan pengerjaannya mudah, ya. Baik, sabun ini, ya, ini ada yang modelnya seperti ini. Ya, kalau ini Ustaz rasa sudah terlalu biasa. Tapi kalau memang antum mau buat seperti ini, boleh. Ya, misalnya antum ukirkan. Ya, ukiran ini tergantung teknik kita, anak-anak Ustaz ya. Dia bisa bagus seperti yang ada di gambar ini, karena perhatikan yang belakang, ya, karena memang sudah terlatih tentunya, terlatih, ya. Tapi kalau memang kita nggak terlatih, masih awal-awal, ya paling tulis nama aja, nama diukir gitu ya kan, biasa menurut Ustaz ya. Tapi antum boleh, Ustaz mau ingin antum buat seperti ini, dan ini yang sudah pernah ini kita praktekkan dulu di sekolah ini, ya. Iya, ini bunganya dari sabun. Enggak, ini bunganya dari sabun, ya. Dan wangi. Tidak susah bikinnya. Tapi kita memang butuh, ya, keseriusan dan memang peralatan yang lengkap. Maksudnya bahan-bahan yang lengkap. Kalau misalnya ada mau kita buat, nggak bisa, dia nggak bawa Ustaz, dia nggak buat Ustaz. Jadi itu akan menghambat kita pengerjaan. Ini tidak diukir anak-anak Ustaz ya, tapi perhatikan ya, ini dia di adon antum tahu ya? Yang mana? Oh, di sebelah ini, yang ini. Ini diukir pakai, ada pisau ukirnya, maksudnya ada, ya. Tapi kalau yang ini tidak diukir, ini cuman dibentuk, ya, kita bentuk. Tidak pakai cetakan manual. Tapi ini prosesnya anak-anak Ustaz, di sini nggak ada prosesnya. Prosesnya adalah kita mencampurnya sabun, tepung, kemudian menggunakan lem putih. Ya, jadi kalau ini bahan-bahannya ini sabun, ya, kemudian tepung, lem putih, lem kayu, kemudian menggunakan pewarna juga, pewarna, antum bisa pilih warnanya nanti, ya, pewarna. Ini banyak bahannya anak-anak Ustaz ya. Tepung, lem putih, pewarna, tentunya sabun ya, satu lagi ya, sabunnya, sabun. Ya, sabun. Jadi tahapan pengerjaannya ini sabun itu diparut terlebih dahulu. Diparut.
Setelah diparut dicampurkan dengan tepung, ya. Kemudian dicampurkan dengan air sedikit, baru diberi pewarna. Oh, lem juga ya, dicampurkan dengan lem juga. Lemnya itu biar dia bisa lekat dia, ya. Nah, jadi seperti itu. Baru kita bentuk, kita pipihkan, kita bentuk kelopaknya, gitu. Baru dikasih dahannya itu sumpit, bisa sumpit. Ini sebenarnya lebih menarik anak-anak Ustaz, tapi ketika ini kita bisa mengerjakannya di sekolah, ya. Jadi tahapan-tahapannya dan dengan waktu yang cukup. Ustaz rasa. Hah? Kalau memang antum sepakat, yakin pekan depan bisa membawa, kita akan praktekannya. Iya, kalau memang kita, Ustaz, anak kayaknya lilin aja, Ustaz. Ya, terah. Bagaimana? Bagaimana antum? Jadi anak Ustaz saya sepakati bahwa lilin ya, antum mengerjakannya pekan depan, insyaallah antum kumpulkan, ya, bawa dan hasil videonya ya, nanti kita tonton sama-sama cara membuatnya. Ya, bagi anak-anak Ustaz yang pondok bagaimana antum? Antum boleh berdua berkelompok. Kalau misalnya mau buat sabun, nanti Ustaz akan bimbing antum. Terserah. Ustaz kan selalu di sini ya. Maksudnya dari hari Rabu sampai hari Sabtu Ustaz di sini. Jika antum nanti, Ustaz, Anda mau dibimbing untuk membuat ini, boleh. Terserah. Atau Ustaz, Anda mau buat lilin aja di parkiran, kita buat api unggunnya. Terserah antum. Antum cuma berdua kan? Ya. Baiklah anak Ustaz, jika tidak ada pertanyaan lagi, ini untuk materi praktek kita ya anak Ustaz ya. Antum kerjakan dengan serius, dengan semangat. Jika ada kendala, antum tanya kepada Ustaz sebelum hari pengumpulan. Ya, jangan nanti udah, hari pengumpulannya ya pekan depan ya. Pekan depan ya. Nah, 1 pekan udah cukup panjang, waktunya lama sekali. Baiklah anak Ustaz, jika nanti ada pertanyaan langsung saja Ustaz bisa kasih solusinya insyaallah. Nah, Ustaz cukupkan materi ini. Bagi anak-anak Ustaz yang di rumah juga, jika ada pertanyaan antum boleh tanyakan kepada Ustaz langsung. Baiklah, Ustaz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.